Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang sholat dan bahasan sholat sunat. Bayanu anwa'i tatawwu'i, penjelasan macam-macam sholat sunat. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, yaitu salat tahiyatul masjid dan salat duha. Kali ini kita akan bahas yang ketiga, salisan tarawih Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Memang waktu yang tepat pembahasan ini ketika di bulan Ramadan, tapi karena pembahasannya ya ini terkait dengan macam-macam salat sunat ya dalam pembahasan kitab ini, maka kita pun harus membahasnya ya. Di urutan yang ketiga ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ya menyebutkan yang ketiga adalah salat ya tarawih Ramadan. Ya disebut juga dengan qiyamu Ramadan, qiyamu Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, sepakat para ulama bahwasanya salat ini adalah salat sunat. Salat tarawih ini merupakan salat sunat yang muakkadah, yang ditegaskan, ya, ditekankan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan di bulan Ramadan, ya. Bahkan ini menjadi syiar Islam. Bahkan ini menjadi syiar Islam yang begitu jelas tampak sekali ya. Gebiarnya Ramadan itu ya qiyam Ramadan. Di antara gebiarnya Ramadan itu adalah ya qiyam Ramadan, yaitu tarawih di bulan Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini keutamaan dari salat tarawih di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berdiri salat di bulan Ramadan, maksudnya berdiri salat qiyam, qama yaqumu qiyaman, maksudnya qiyamul lail ya. Siapa yang berdiri ya qiyamul laili, yaitu
di malam hari dari bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni untuk dia apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah ya, keutamaannya diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani, dosa yang telah berlalu, bukan yang akan datang. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Beliau yang memberikan motivasi, maka tentunya beliau yang harus mencontohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat ya di bulan Ramadan, bahkan mengimami para sahabat. Hanya saja di sebagian malam ketika itu. Beliau ketika itu tidak merutinkan salat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan cara berjamaah, karena beliau khawatir ini akan diwajibkan salat qiyamul lail tersebut dalam kondisi berjamaah, ya. Lalu para sahabat itu tidak mampu, kita pun tidak mampu, ya, karena diwajibkan ya setiap malam dari bulan Ramadan. Ini kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini ya diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, fa shalla bi salatihi an-nasu. Lalu ya orang-orang pun ikut salat ya dengan salatnya beliau. Summa shallal qabilata fakathuran nasu. Kemudian beliau salat di malam berikutnya. Ya, maka orang-orang pun bertambah banyak. Summa jutama'u as-salisata. Kemudian para sahabat mereka berkumpul di malam yang ketiga setelah itu, ya. Setelah beliau salat di masjid yang pertama itu. Jadi ini malam terhitung yang ketiganya. Falam yakhruja ilaihim, namun beliau tidak keluar menemui para sahabat yang sudah berkumpul. Falamma asbaha, tatkala sudah masuk waktu subuh, qala, beliau bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sungguh aku sudah melihat apa yang kalian perbuat tadi malam, maksudnya. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Maka tidaklah ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, melainkan aku khawatir salat itu diwajibkan atas kalian. Wa dzalika fi Ramadan, ya, fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika. Dan itu berlaku di bulan Ramadan ketika itu. Lalu beliau wafat, Rasulullah itu wafat sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika itu begitu, yaitu Rasulullah nggak keluar untuk salat berjamaah bulan Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hal ini tidaklah terhalang untuk dilakukan, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah di bulan Ramadan untuk salat tarawihnya, ya ini sebenarnya kan ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 3 hari ya beliau melakukan ahli itu. Hanya saja beliau meninggalkan itu, ya tidak melakukannya lagi karena khawatir diwajibkan. Kenapa? Karena syariat ketika itu masih turun kepada beliau, demikian. Nah sudah wafat, Rasulullah SAW sudah wafat, maka ya hilang penghalang tersebut sehingga bisa kita kembali untuk ya melakukan salat berjamaah, demikian ya, salat berjamaah untuk salat qiyam Ramadan, yaitu tarawih di bulan Ramadan. Bahkan datang juga ya dalil secara khusus terkait ya motivasi untuk salat berjamaah, ya. Yaitu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan
sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina minasyahri syai'an. Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan, namun beliau tidak berdiri sholat mengimami kami di malam hari sedikit pun dari bulan tersebut. Hatta idza baqiya sab'un, sampai tatkala tersisa sampai tatkala tersisa 7 hari. Jadi tersisa 7 hari. Tersisa 7 hari berarti sekitar mungkin di malam yang ke-23 atau 26 ya. Faqama bina hatta dhahaba sulusul lail. Maka beliau berdiri salat mengimami kami sampai berlalu sepertiga malam. Berlalu sepertiga malam. Semalam yakum bina al-lailata ar-rabi'ata. Ya, kemudian beliau tidak berdiri salat mengimami kami di malam yang keempat. Di malam yang keempat berarti di malam keempat dari 7 hari yang tersisa tersebut, ya. Berarti 7 hari, 1, 2, 3, 4, berarti tersisa ada 3 lagi. Berarti di malam 1, 2, 3 itu beliau sholat bersama para sahabat mengimami. Waqama bina allati taliha. Waqama bina allati taliha. Kemudian beliau salat mengimami kami di malam yang berikutnya, yaitu malam yang kelima. Ya, malam yang kelima. Baik, kalau malam kelima kan tersisa berarti 2. Ya. Ini prediksi kalaulah dia tidak 27 ya atau 28. Nah, demikian ya malamnya. Hatta dhahaba nahwu min syatril laili. Ya, kemudian berlalu sampai setengah malam. Ya, sekitar setengah malam. Qulna, kami katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Wahai Rasulullah, andaikan Anda bisa sholat sunat mengimami kami ini, itu di sisa malam kami ini semuanya. Ya, itu maksudnya nggak usah setengah malam. Kalau sebelumnya sepertiga malam, ini setengah malam. Ya. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa husibat lahu baqiyata lailatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang apabila dia berdiri bersama dengan imam sampai selesai, maka dihitung bagi dia sisa malamnya itu, yaitu dihitung 1 malam penuh dia melakukan sholat, walaupun sholatnya cuma sampai bersama dengan imam, ya, sampai bersama dengan imam. Yang penting imamnya sampai selesai, diikuti juga selesai, demikian. Semalam yakum bina as-sadisata. Kemudian beliau tidak berdiri sholat mengimami kami di malam yang ke-6-nya. Berarti tersisa 1 lagi. Wa qama bina as-sabi'ata. Dan beliau berdiri sholat mengimami kami di malam yang ke-7-nya. Wa ba'asa ila ahlihi. Dan beliau mengirimkan kepada keluarga beliau, wa jatama'a an-nasu, dan orang-orang pun berkumpul. Faqama bina hatta khashina an yafutana al-falahu, ya. Dan beliau berdiri salat mengimami kami ini di malam yang ke-7 ya, ini yang terakhir, ya. Beliau mengimami kami sampai kami khawatir, ya,
kehilangan waktu sahur itu. Ya, apa itu falahu? Ya, Jabir ibnu Nufair rawi itu bertanya kepada Abu Dzar, "Wa mal falah? Apa itu falah?" Qala, maka ia mengatakan sahur. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya menunjukkan bahwasanya anjuran ya untuk melakukan sholat berjamaah ya untuk qiyamul lail Ramadan ya, atau disebut juga dengan tarawih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita perlu tahu ternyata begitu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ditunjuk menjadi khalifah ketika itu, beliau tidak lantas ya mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat qiyamul Ramadan di masa kekhilafahan beliau, di masa pemerintahan beliau. Ya, ketika di bulan Ramadan beliau tidak melakukan ya pengumpulan orang-orang untuk sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih, karena komitmen dari Abu Bakar radhiyallahu anhu di pemerintahan beliau adalah melakukan dan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah melakukan demikian, maka Abu Bakar tidak menambahi dan tidak mengurangi. Nah, seperti itu. Makanya tidak ada terjadi ya sholat berjamaah ya di Masjid Nabawi ketika itu dengan mengumpulkan jumlah orang yang banyak di masa kekhilafahan Abu Bakar. Mengapa? Karena itu yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hidup beliau. Ya, kenapa? Karena Rasulullah waktu itu khawatir ya diwajibkan sholat qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan itu. Demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barulah ketika di zaman Umar radhiyallahu an, Umar ya radhiyallahu memandang bahwasanya penghalang untuk melakukan sholat tarawih berjamaah ya itu sudah hilang. Ya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ya qala, berkata Urwah bin Zubair, "Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika." Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisinya seperti itu, yaitu salat tarawih tidak ada, ya masing-masing saja. Tidak ada salat tarawih berjamaah maksudnya di Masjid Nabawi, ya. Tapi para sahabat bukan tidak salat tarawih atau bukanlah mereka tidak sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, bukan ya. Itu berjamaahnya yang tidak diberlakukan. Summa kadzalika kana fi khilafati Abi Bakrin. Dan demikian pula ya di masa kekhilafan Abu Bakar, wasadrin min khilafati Umar, dan di awal-awal dari kekhilafahan Umar. Hatta jama'ahum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Ubay bin Ka'b, sampai tatkala ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan ya para sahabat, orang-orang kaum muslimin ketika itu ya dengan imamnya Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, faqama bihim fi Ramadan, maka ia berdiri salat mengimami mereka di bulan Ramadan. Wa kana dzalika awwalu ijtima'in nasi ala qari'in wahidin fi Ramadan, ya. Nah, jadilah hal itu, wa kana dzalika awwala ijtima'in nas, ya, jadilah hal itu ya perkumpulan manusia perdana ya pada satu imam ya di bulan Ramadan, itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan yang lainnya. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain
ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Malik, ini lafaz Imam Malik disebutkan seperti ini. Dari Abdurrahman ibnu Abdul Qadir, ia mengatakan kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ilal masjid. Aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan menuju masjid. Ilal masjid, menuju masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriquna. Ya, ternyata orang-orang itu terpencar-pencar, terpisah-pisah salat mereka. Yusalli rajulu li nafsi. Ada seseorang laki-laki yang sholat sendirian untuk dirinya. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Dan ada seorang laki-laki yang sholat, lalu ada sejumlah orang, yaitu 3 sampai 10-an orang itu sholat di belakangnya ngikutin dia. Faqala Umar, maka Umar pun berkata radhiyallahu anhu, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpandangan, sungguh aku berpandangan, andaikan kukumpulkanlah mereka ini semua pada satu imam, ya, ini pasti lebih bagus. Demikian, ini pasti lebih bagus. Summa azama fajama'ahum, kemudian Umar pun bertekad mengumpulkan mereka ala Ubay ibn Ka'bin, pada satu imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku pun keluar bersama beliau. Yang berkata ini adalah Abdurrahman bin Abdul Qadir, ya rahimahullah. Kemudian aku pun keluar bersama beliau di malam berikutnya. Wan nas yusalluna bi salati qari'ihim, dan orang-orang itu salat, ya, dengan salat imam mereka, ya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nanti kita jelaskan ungkapan ini, ya. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yanamuna, yakni akhira al-laili. Malam yang mereka tidur, ya, maksudnya tidur lebih dulu dari malam itu, lebih baik daripada malam yang mereka lebih awal untuk berdiri sholat, yakni di malam harinya, ya. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dan orang-orang ketika itu berdiri sholat di awal malamnya. Seperti kita ini kan awal malam, demikian. Karena kenapa sih? Ya karena mungkin khawatir terganggu, ya, kegiatan esok hari. Dan ini pun kita bukannya salah, ya. Jadi hal ini hanya antara, ya, baik dan paling baik, seperti itu. Jadi kalau sholat di awal malam bagus, baik, ya, sesuai dengan sunnah. Kemudian sholat di akhir malam itu lebih bagus, begitu. Coba permasalahannya, karena kita kan banyak aktivitas di bulan Ramadan ini kan begitu. Tambah lagi mungkin barangkali nanti ada kalau tengah malam atau sebelum sahur itu ada persiapan untuk sahur. Nah demikian, dikhawatirkan ini mengganggu. Yang jelas tidak ada kesalahan baik itu dilakukan di awal malam atau di pertengahan malam, ya, wallahu taala alam. Baik, tadi ada ungkapan, ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, perlu kita ketahui apa sih makna bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar. Perlu diketahui bahwasanya bid'ah itu adalah sebuah lafadz, ya, di dalam hadis ini. Nah, di sini lafadz ini ada namanya al-haqiqatus syar'iyyah, itu ada haqiqatul lughawiyyah, itu ada haqiqah, alhamdulillah, urfiyah, ya, haqiqah urfiyah. Baik, ya. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Umar radhiyallahu anhu ini? Bid'ah ini adalah hakikat syar'iyah, ataukah hakikat lughawiyah, ataukah hakikat urfiyah, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya. Apakah yang dimaksudkan oleh Umar ini? Bid'ah inilah bid'ah sesuai dengan hakikat syar'iyahnya. Nah, kalau bid'ah ini secara hakikat syar'iyahnya, berarti bid'ah tersebut definisi syar'inya adalah, ya,
memunculkan sebuah amalan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Amalan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Karena itu bid'ah syar'iyah. Begitu definisinya. Ya. Yang kata Nabi SAW, kullu ya muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Demikian. Jadi bid'ah syar'iyah adalah ya kullu ma ahdatsahu ya fi amrid din, yaitu segala sesuatu yang diadakan dalam urusan agama. Pertanyaannya, apakah Umar dengan menghadirkan sholat berjamaah, sholat tarawih di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di bulan Ramadan itu bid'ah secara syar'i, yaitu itu adalah perkara yang tidak ada, yang dibuat baru ya dalam urusan agama ini dan tidak ada sebelumnya, maka kita katakan dalil-dalil yang sebelumnya itu membantahnya. Kenapa? Rasulullah pernah buat ya berjamaah, kemudian beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Sudah kemudian ada sabda Nabi SAW yang memotivasi untuk sholat berjamaah. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa ya kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya siapa saja yang berdiri salat bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat untuk dia salat semalam suntuk. Demikian. Nah, begitu. Ada ungkapan seperti itu dari Nabi. Ada perbuatan Nabi, ada ucapan Nabi. Berarti ini bukanlah bid'ah secara syar'i. Apakah ini bid'ah secara urfi? Secara uruf? Enggak juga. Karena ya urufnya ketika itu kebiasaannya mereka terpecah-pecah. Ya. Atau mungkin bisa juga dikatakan ini bid'ah secara bahasa kemudian dikatakan uruf. Ya, kita ulangi. Bid'ah secara bahasa ya. Apakah ini bid'ah secara bahasa? Dan ini adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bahkan bisa jadi secara uruf ya, kita ulangi ya. Tadi kita katakan ini mereka terpisah-pisah kemudian Umar menggabungkan. Bisa jadi ini adalah secara uruf juga secara bahasa. Secara bahasa apa maksudnya? Adalah segala sesuatu ya, baik itu dalam urusan ya apa saja itu adalah baru. Nah, apabila kita perhatikan ini adalah bid'ah secara bahasa. Kalau secara bahasa adalah ya segala sesuatu hal yang baru disebut dengan bid'ah ya. Secara bahasa seperti itu. Seperti contohnya adalah kamera ini tidak ada di zaman Nabi, itu baru ya. Begitu juga ya kita katakan lampu seperti ini. Nah, ini juga perkara baru, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknologi listrik seperti ini ya, lampu pencahayaan yang dihasilkan dari tenaga listrik, demikian. Nah, ini perkara yang baru. Handphone ya untuk komunikasi, ini juga perkara baru ya. Jadi bid'ah secara bahasa itu mencakup adalah ya perkara-perkara baru dalam urusan apa saja yang muncul baru. Dan secara bahasa ini tidak ada kaitannya dengan hukum ya, apakah dia halal, apakah haram ya, karena hanya menjelaskan terkait dengan apa saja yang ya yang baru. Tidak mesti dia itu hukumnya halal seluruhnya atau haram seluruhnya, tidak ya. Hanya ingin menunjukkan terkait dengan ya sesuatu yang muncul baru, demikian secara bahasa. Adapun secara urfi, secara kebiasaan. Nah, ini terkait dengan kebijakan ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah. Dikatakan bid'ah adalah uruf, kebiasaan kekhalifahan sebelumnya. Ya. Di akhir kekhilafahan Rasulullah, kemudian ya seluruh kekhilafahan pemerintahan Abu Bakar,
itu tidak ada memberlakukan kebijakan untuk menyatukan manusia di bulan Ramadan dengan menunjuk satu imam untuk mengimami mereka untuk sholat tarawih qiyam Ramadan. Itu tidak berlaku di akhir-akhir pemerintahan Rasulullah, demikian pula di seluruh pemerintahan, ya, masa-masa pemerintahan Abu Bakar tidak ada. Sehingga ketika di awal pemerintahan ya Umar, lalu beliau pun memberlakukan inilah dia namanya bid'ah secara uruf. Ya, secara uruf, yaitu urufnya dari seorang khalifah. Demikian. Jadi yang seperti ini tidak terkait dengan syar'i. Ya. Bid'ah secara uruf. Ya, uruf dari seorang kekhalifahan. Khalifah, maka ini baru. Pemerintahan di akhir pemerintahan Rasulullah, demikian pula di seluruh masa-masa pemerintahan Abu Bakar, itu tidak ada kebijakan untuk menetapkan seorang imam, ya, mengimami makmum di bulan Ramadan untuk salat qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan di satu masjid. Itu tidak ada kebijakan begitu. Dimunculkan baru oleh Umar radhiyallahu an di masa kekhilafahan beliau. Dimunculkan baru sebagai kebijakan seorang khalifah. Tapi dari sisi sudut pandang syar'inya itu bukanlah dia bid'ah secara syar'i. Itu zat ibadah, ya, zat ibadah salat qiyamul lail di bulan Ramadan secara berjamaah dipimpin satu imam. Itu bukan perkara syar'i, bukan bid'ah secara syar'i. Zat ibadahnya dengan tata cara seperti itu. Yang bid'ahnya adalah kebijakan pemerintahannya, di mana khalifah sebelumnya tidak memberlakukan hal itu. Jadi ini dimunculkan baru. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Makanya kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu apa yang kuputuskan seolah-olah begini. Keputusan kebijakan secara pemerintahan ini yang kumunculkan baru, sebaik-baik keputusan, ya, kebijakan pemerintah adalah ini. Nah, gitu dia. Nah, mungkin bisa dipahami kalau cerdas, ya, mudah-mudahan cerdas semua bisa paham, ya. Jadi jangan sampai menjadikan perkataan Umar radhiyallahu an ini sebagai dalil untuk membolehkan bid'ah hasanah, yaitu perkara-perkara dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada perbuatan Nabi, tidak ada perbuatan para salaf, yaitu para sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, atau tidak ada persetujuan Nabi tentang amal-amal ibadah tertentu atau tata cara amal ibadah tertentu, atau tidak ada perkataan Nabi. Lantas dengan alasan hadis ini dimunculkan saat ini, dikatakan ini bid'ah hasanah. Enggak benar yang seperti itu. Ya. Tidak ya seperti itu. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu ketika memunculkan kalimat ini bukanlah memunculkan bid'ah, ya, secara syar'i, ya, di dalam agama ini, bukan. Enggak, beliau tidak memunculkan itu. Ya. Beliau hanya membuat baru dalam keputusan kebijakan pemerintah. Itu saja sebenarnya. Ya, kalau mau memahami hal ini, ya, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembahasan ini. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang jumlah rakaat salat tarawih, ya. Kita buka sesi soal jawab, ya. Mungkin admin bisa menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya Ustadz jika perempuan olahraga di jalan seperti jogging keliling?
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir perempuan kalau dia jogging, tentunya lari, ini menimbulkan fitnah. Keluarnya saja itu sudah dihiasi oleh setan, perempuan itu. Ya. Dan seorang perempuan kalau dia keluar rumah, maka kewajibannya adalah harus izin dengan suaminya kalau dia punya suami, atau izin kepada walinya seperti bapaknya kalau dia belum menikah, belum punya suami. Kemudian yang kedua, dia memakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna, tidak membuka sebahagian, tidak menutup sebahagian, tidak ketat, tidak transparan, ya, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kemudian berikutnya tidak berwangi-wangian. Ya. Andaikan pun pakaiannya syar'i, tidak wangi-wangian, kemudian tidak tidak membuka sebahagian, tidak ketat, tidak transparan. Seperti itu pakaiannya syar'i, tapi lari-lari. Saya khawatir yang seperti ini akan membuat sebahagian gerakannya itu membuat anggota tubuhnya itu terbentuk karena gerakan tersebut yang membuat ketat pakaiannya. Nah, seperti itu. Ya. Dan mohon maaf ya, kalau perempuan dia khawatirkan ada bagian depan, bagian dadanya itu yang terguncang-guncang, ini akan membuat juga terganggu para laki-laki. Itu kalau pakaiannya longgar, tidak ketat. Bagaimana kalau pakaiannya ketat? Ini lebih parah lagi. Demikian. Dan sepertinya tidak mungkin bisa jogging seperti itu. Cobalah. Lucu tidak kalau ada seorang perempuan yang dia pakaiannya longgar, pakai jilbab atau pakai cadar, baik buka wajah ataupun tidak, lalu dia jogging dalam kondisi seperti itu. Mungkin orang akan komentar, ya. Alangkah baiknya kalau dia mau berolahraga dengan lari-lari, itu dilakukan di rumahnya. Ya. Di rumahnya. Sebenarnya bisa, ya. Apakah main skipping contohnya, itu sudah olahraga. Ngapain harus keliling-keliling keluar rumah? Ya, yang ini hanya akan mengganggu para laki-laki. Nah, kalau terlihat auratnya, dia bisa berdosa. Apalagi kalau lari. Lari itu yang dikhawatirkan, yang muncul itu nampak itu adalah bagian lengannya. Ya, ini mulai dari pergelangan tangan, seterusnya ke atas. Ya, itu adalah aurat. Nah, terkadang perempuan kalau dia bergerak saja ini sudah bisa kelihatan, menjulurkan tangan, itu sudah kelihatan. Ini aurat dan dia bisa berdosa. Maka saya tidak sarankan untuk perempuan bisa olahraga, baik itu lari-lari, jogging atau berjalan, ini khawatir ya. Kalau mau di rumah saja. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika ketika ngajar di sekolah sebelum mulai pembelajaran anak-anak bareng-bareng membaca doa dan yang semisalnya? Apakah seperti itu dibolehkan Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka, bahkan dengan cara ditalkin doanya tersebut, doa belajar contohnya, untuk memudahkan, atau doa-doa yang lainnya seperti doa masuk WC diajarkan, ditalkinkan bersama untuk dibaca dalam proses pengajaran, maka ini dibolehkan. Tapi kalau mereka sudah memahami, sudah paham, maka tidak perlu lagi untuk ditalkinkan dan cukup untuk diingatkan saja. Silahkan dibaca doa belajarnya atau dibaca doa ini dan itu, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum mengakhiri perjumpaan,
Seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, ya, membangun masjid atau menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, ada 3 keutamaan yang kita dapatkan. 3. Yang pertama, dapatkan sebuah rumah di surga. Yang kedua adalah kita mendapatkan kelipatan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang kita ya infakkan. Kemudian kita mendapatkan pahala yang mengalir terus. Ya, karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.